Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan itu adalah laksana sebuah makhluk. Memang bulan Ramadan itu makhluk. Jadi bulan Ramadan itu adalah makhluk yang istimewa, yang Allah selalu hadirkan ke bumi ini setahun sekali. Jadi bumi ini kalau sudah mau bulan Ramadan tiba, bumi ini riang gembira. Dan kalau bulan Ramadan mau pergi, bumi ini susah. Semua alam semesta itu senang kalau bulan Ramadan datang. Dan mereka semuanya susah kalau bulan Ramadan mau pergi. Yang tidak jelas itu adalah dua. Manusia yang pertama. Dan yang kedua yang sudah pasti tidak senang itu iblis. Jadi emang manusia itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, wataknya itu kadang-kadang itu kayak malaikat, taat gitu, baik gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak iblis. Ya, kadang-kadang kayak iblis. Tapi iblis pun kalau sudah datang bulan Ramadan mereka juga senang. Lah, kalau kita umat Islam bulan Ramadan datang kok kita itu tidak senang atau tidak jelas antara senang dan tidak, pokoknya dilakoni gitu aja, maka sungguhnya ini ada sesuatu yang salah dengan keimanan kita itu Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kalau ada hal-hal yang senang kayak datangnya bulan Ramadan, kita masa kalah dengan alam semesta ini. Cuman kita nggak ngerti bahasanya saja. Andai kan kita ngerti bahasanya alam semesta itu, Pak, malam ini mereka girang semua. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, apa sampai juga ngerti? Apa sampai juga melihat? Tidak. Saya tidak melihat. Saya juga tidak mendengar alam semesta itu girang. Tapi saya tahu bahwa mereka itu senang dengan datangnya bulan Ramadan dan hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah itu dari Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim. Nah kalau kita itu dalam hati kita kok nggak seneng Bapak Ibu sekalian, ya mari kita berdoa kepada Allah. Seperti halnya kalau hati kita ini susah berterima kasih kepada manusia dan susah berterima kasih kepada Allah, itu juga ada sesuatu yang salah dalam hati kita itu. Pasti ada yang sakit. Maka Allah mengajarkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Minta. Jadi perasaan matur nuwun, syukur dalam hati kita itu kadang-kadang muncul, kadang tidak. Nah kalau tidak muncul sama sekali, kita mohon pada Allah, ya Allah, tumbuhkanlah, tanamkanlah dalam hati saya itu rasa syukur. Kalau bulan Ramadan, ya Allah, jadikanlah hati saya itu senang dengan bulan Ramadan. Nah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alasan yang kedua mengapa kita harus senang, karena bulan Ramadan itu kan bulan di mana doa manusia yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah. Urusan doa kita itu kadang kalah yakin Pak dengan iblis. Sekali lagi manusia itu sering kalah ketika harus bersaing dengan iblis, termasuk dalam wilayah doa. Wah, iblis itu fakhruj minha fa innaka rajim, diusir oleh Allah dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Sudah diusir, dilok-lokno lagi fa innaka rajim. Loh begitu itu loh, iblis masih sempat memohon pada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Nah yang diminta enggak tanggung-tanggung loh Pak. Yang diminta adalah usia yang panjang sampai hari kiamat. Saya yakin tak ada satupun manusia yang meminta doa seperti itu, yang mohon pada Allah seperti itu. Dari sini kita kan kalah yakin, Pak.
Dia itu meskipun diusir oleh Allah, dia masih yakin bahwa Allah itu pasti akan mengijabahi doa dia. Dan yang diminta enggak tanggung-tanggung. Maka kemudian Allah menjawab, fa innaka minal mungdharin. Baiklah, engkau saya kabulkan, kata Allah. Usiamu akan dipanjangkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Makanya manusia itu semakin berkurang, ya bertambah sedikit lah Pak ya. Tapi kalau jin mereka semakin bertambah semakin banyak. Jadi betapa orang itu, makhluk lain itu mohon pada Allah itu yakin. Kita akan setengah-setengah. Iya apa enggak? Jangan-jangan Allah tidak mengabulkan. Nah ini sering terbersit dalam hati kita. Kita lihat lagi umpama istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu berarti yang ngemong Nabi Musa. Yang musyrik itu kan Fir'aunnya, tapi istrinya solihah. Istri Fir'aun itu pernah memohon pada Allah begini, Rabbi bni baitan indaka fil jannati. Ya Allah, bangunkanlah saya sebuah istana yang megah di sisimu di surga. Bapak, gak tanggung-tanggung. Saya yakin jamaah di sini tidak ada yang minta, ya Allah bangunkanlah saya sebuah istana yang megah di sisimu di surga. Wes di sisimu di surga, ngongkon Gusti Allah. Enggak main-main Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Kita lihat, kalau kisah yang ada dalam Al-Quran itu Pak, itu bisa kita jadikan sebagai iktibar, sebagai pelajaran, dan kita contoh. Kalau tidak bisa kita jadi contoh, tidak mungkin Allah akan menurunkan ayat-ayat yang sedahsyat itu. Nabi Sulaiman doanya Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini agak sedikit egois dalam tanda kutip ya. Egois. Ya Allah ampunilah dosa saya dan karuniakanlah kepada saya sebuah kerajaan yang tidak akan pernah engkau berikan kepada satupun manusia setelah saya. Loh, awis Pak ya. Jadi ente-ente kenikmatan. Jadi yang diminta itu pol-pole. Jadi kalau ini bukan Al-Quran, andaikan bukan Al-Quran, saya tidak akan percaya. Tapi karena ini Al-Quran yang bicara, pasti itu benar. Dan sekarang ini sebuah istana semegah apapun, saya yakin tidak mampu menandingi kemegahan istana Nabi Sulaiman. Karena waktunya yang ribuan tahun yang lalu, sehingga bekasnya pun kemudian tidak bisa kita akses. Mungkin hanya sebagian kecil. Artinya bahwa doa itu boleh Pak, to the point itu boleh. Ya Allah saya minta, kita itu paling minta itu, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, paling gitu. Tapi jenengan kan tidak pernah langsung ngomong nominal kepada Allah. Ya Allah saya mohon uang 1 miliar, kan tidak pernah. Tapi kalau Nabi Sulaiman ini contoh loh Pak, contoh loh, langsung mulkan layam bagi la khatim ba'di. Istrinya Fir'aun, Rabbi bni baitan, istana di sisimu lagi, di surga lagi. Terus ya. Jadi nah doa itu boleh, to the point seperti itu boleh. Nah cuman kalau rata-rata orang-orang Indonesia itu agak malu-malu, jadi doanya itu enggak enak kalau disebutkan to the point begitu. Tapi andaikan seperti itu monggo, tidak apa-apa. Nah ada juga doa yang boleh kita sampaikan kepada Allah bisirri, dengan cara yang sir, dengan cara yang rahasia, dengan menggunakan bahasa kiasan. Seperti halnya doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu nabi yang sakit-sakitan Pak ya, yang sakit-sakitan puluhan tahun sakit, akhirnya sampai diusir orang dari kampungnya karena sakitnya itu. Orang jijik melihatnya. Nah kemudian Nabi Ayub itu mohon pada Allah begini mohonnya dalam Al-Quran juga, Rabbi anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, sungguh saya ini telah menderita dengan penyakit ini. Penyakit ini telah membuat saya sangat menderita. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ayub itu minta sembuh Pak? Ada enggak pernyataan ya Allah sembuhkanlah saya dari penyakit?
Ada enggak? Tidak ada, tidak ada. Tetapi saya yakin bahwa itu adalah cara Nabi Ayub. Beliau merasa malu dikai sehat sekian lamanya, kemudian dikai sakit hanya sekian puluh tahun saja, sudah merengek-rengek kepada Allah. Tapi karena beliau tidak kuat, maka madulnya kepada Allah. Allah Rabbi anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Minta sehat, minta waras, tapi tidak dengan bahasa yang langsung to the point, tapi menggunakan bahasa kiasan. Yang seperti itu boleh, mengapa tidak? Allah itu maha tahu sirron wa alaniyah, yang rahasia dan yang jelas itu Allah tahu kok. Apakah ada nabi yang lain? Banyak Pak, banyak. Satu lagi ya, satu lagi. Ada nabi yang dimakan ikan itu nabi siapa Pak? Nabi Nun atau Dhunnun atau Nabi Yunus ya, namanya itu bisa Yunus bisa Dhunnun ya. Wong nabi kok dipangani iwak lho. Wong nabi kok undian kok kalah. Fasahama fakana minal mudhadin. Makanya dikatakan Yunus itu karena Yunus itu artinya adalah seorang pelaut yang kalah dalam undian. Maka Allah menyebutkan fasahama fakana minal mudhadin, kalah dalam undian. Oh nabi loh undian kok kalah. Oh nabi ngewali aja tombok itu wali ngekain nomor. Ya gak ono Pak ceritanya wali ngekain nomor. Wali ngomong terus ditomboki kali tiang terus metu sing jelas ngoten kathah lek niku nggih. Nah di dalam perut ikan itu Masya Allah, beliau itu melihat jantungnya ikan yang memakan dia itu bertasbih Pak. Jantungnya itu bertasbih. Ini pengalaman spiritual. Kalah dalam sebuah undian, tapi Allah akan memberikan satu pelajaran spiritual yang tidak akan pernah dirasakan oleh satupun manusia di dunia. Ono ta manungsa yang dimakan ikan kayak Nabi Yunus? Tidak ada. Kemudian hidup lagi. Ada dimakan ikan tapi nggak balik. Itu Nabi Yunus tidak. Melihat jantungnya itu tasbih. Melihat ikan kecil-kecil yang dimakan itu juga bertasbih. Akhirnya beliau nggak sempat minta agar dikeluarkan Pak. Yang muncul adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Fanada fidz dzulumat, tapi ada fidz dzulumatnya. Dalam kegelapan yang super gelap itu beliau mohon pada Allah. Saya yakin beliau itu minta supaya dikeluarkan dari perut ikan. Tapi apakah ada pernyataan dikeluarkan? Tidak ada. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perang Badar, beliau juga pernah memohon pada Allah, Rabbi intulika hadzil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika umat Islam yang tinggal sedikit ini mampu dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, maka engkau tidak akan disembah oleh satupun manusia di dunia. Saya yakin waktu itu Kanjeng Nabi itu minta selamat, minta kemenangan, tetapi tidak menggunakan bahasa ya Allah berikanlah kemenangan. Jadi monggo kita mau berdoa dengan bahasa yang to the point, langsung yang kita minta, kayak Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim juga pernah demikian, Nabi Lut juga pernah demikian, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah demikian. Lah, atau kita mohon pada Allah dengan cara yang sirri tadi itu. Nah, ini kan bulan Ramadan Pak, kita yakini ini doa kita terkabul. Maka mungkin ada baiknya kalau doa itu kita konsep sejak dari awal. Satu, ya Allah saya minta ini. Dua, minta ini. Tiga, minta ini. Kemudian kita mohonkan kepada Allah setiap ba'da sholat. Saya kok yakin Pak, kita ditinggalkan bulan Ramadan, tapi kita akan mengunduh satu buah. Bukan hanya dari puasa kita, tapi juga dari doa kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mari kita banyak memohon kepada Allah. Bukannya kita ini cengeng, bukannya kita ini lemah. Justru kalau kita memohon pada Allah itu menunjukkan bahwa kita itu kuat secara spiritual dan kuat secara fisik. Banyak orang yang kuat secara fisik tapi enggak kuat secara spiritual, maka tidak imbang. Kita ingin kedua-duanya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.